sekali turun lapangan, Gibran buat Anies gemetar ketakutan. Kalau memang Nasdem maupun Pak Anies kebingungan membangun momentum, meraih dukungan, mengeklalasi suara, ya harus punya inovasi, punya cara yang baik, punya strategi yang bagus. Jangan bermain politik seperti biasanya yang dilakukan waktu di DKI dan sebagainya. Anies selama ini sulit dipercaya, banyak bohongnya, pencitraannya sangat dipaksakan, maka bagaimana bisa dipercaya banyak orang? Kebohongan Anies selama ini sangat jelas, bahkan terkenal dengan kelicikannya. Wah, asik, dramatis ya, kelicikannya. Walaupun berupaya seperti apapun juga, anggapan sebagai politikus yang besar karena politik identitas tidak akan dengan begitu saja dapat dilupakan. We are never forget. Anies Baswedan perlu bekerja lebih keras lagi. Tapi memang tingkah laku Anies Baswedan makin bikin muak. Tingkah laku Anies yang makin bikin muak karena sudah kelewatan batas mempolitisasi agama. Ini yang bikin kita makin muak. Bagaimana Anies menjilat ludahnya sendiri. Ini juga bikin jijik. Benar-benar Anies menjilat ludahnya sendiri, bukan? Tingkah laku Anies itulah yang makin bikin kita muak. Banyak kadrun yang meremehkan Mas Gibran Rakabuming karena beliau adalah anak dari Jokowi yang sebelumnya pernah berkata tidak akan terjun ke dunia politik. Tapi karena amanat rakyat dan besarnya kepuasan masyarakat Solo kepada Jokowi, maka Mas Gibran disarankan menjadi wali kota Solo. Gibran ini hampir seperti bapaknya, punya tata krama, bahkan pun misalnya kepada musuh, Gibran pasti bersikap baik, tidak mengeluarkan kata-kata buruk. Dan bahkan Gibran selama ini tidak punya rekam jejak yang buruk, maka dengan berhubungan dengan Anies, Gibran tetap bersikap sopan dan santun. Dan itu termasuk gerak tubuh Gibran yang sempat tunduk. Tunduk bukan berarti patuh dan pasrah. Bisa jadi Gibran mempersiapkan tandukan yang begitu telak kepada Anies. Ketika Anies memuji Gibran, banyak orang yang tidak percaya dengan ketulusan pujiannya. Bisa jadi Anies melakukan itu demi menaikkan elektabilitasnya. Anies sedang berusaha memperbaiki citranya yang telah rusak berkeping-keping, bahkan lebih berkeping-keping lagi, lumat sehancur-hancurnya. Anies selama ini sulit dipercaya, banyak bohongnya, pencitraannya sangat dipaksakan. Maka bagaimana bisa dipercaya banyak orang? Kebohongan Anies selama ini sangat jelas, bahkan terkenal dengan kelicikannya. Tentu saja bisa berbahaya bagi Gibran. Dari awal Anies gembar-gembor mau bikin ajang Formula E. Sudah kelihatan kok agendanya, dia pun langsung tekan kontrak sampai 5 tahun, terhitung dari tahun 2020, sementara masa jabatannya sebagai Gubernur DKI akan berakhir pada tahun 2022. Yap, Anies sengaja memanjangkan gelaran itu hingga melewati masa jabatannya agar namanya terus diingat. Begitu ada gelaran balap Formula E pada tahun 2023 dan 2024, siapa lagi yang disebut sebagai penggagas yang dipuji-puji dan dieluk-elukan para pendukungnya selain Anies? Dari segi politik itu akan menguntungkan Anies, yang terancam akan tenggelam namanya dari 2022 hingga 2024. Padahal pada masa itulah waktunya yang paling tepat bagi Anies untuk berkampanye sebagai Capres 2024. Di antara kandidat calon presiden 2024, nama Anies Baswedan termasuk yang punya potensi besar untuk menang. Akan tetapi Anies bisa saja gagal nyapres kalau tak kunjung mendapat dukungan kuat dari partai politik besar. Jika benar akhirnya Anies gagal maju pada Pilpres 2024, maka kandidat-kandidat lain yang punya dukungan parpol besar akan mendapat keuntungan seperti Puan, Prabowo, Airlangga, dan AHY. Tanpa keikutsertaan Anies, 4 tokoh tersebut dinilai akan memiliki kans yang lebih besar untuk memenangkan pemilu 2024. Apalagi jika parpol-parpol besar yang ada kompak tidak memberikan dukungan kepada Anies. Selain itu, jika melihat partai-partai besar saat ini yang memiliki kandidatnya masing-masing, maka hal tersebut dianggap menjadi strategis bagi mereka apabila Anies tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 karena tidak cukup suara. Awal Oktober 2022 lalu, Anies resmi diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai Capres. Peristiwa ini sempat menghebohkan perpolitikan tanah air. Nasdem dinilai nekat karena berani mengusung kandidat Capres padahal logistik masih minim dan belum lengkap. Partai Nasdem hanya memperoleh raihan suara kurang dari 10%, sedangkan ambang batas mengusung Capres dan Cawapres adalah 20%. Butuh partai lain untuk melengkapi syarat ambang batas. Nasdem sekarang ini sedang melakukan pendekatan dengan Partai Demokrat dan PKS.
Sayangnya, lama pendekatan belum juga ada kabar pernikahan. Mereka hanya terlihat pacaran lama tapi tidak juga menikah. Konon kesepakatan mereka mentok di posisi cawapres. Demokrat menginginkan AHY jadi cawapres, sedangkan PKS mengajukan Ahmad Heriawan. Nasdem menyerah sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapres. Sampai sekarang Anies belum memutuskan siapa yang akan jadi pendampingnya. Jika saja PKS dan Partai Demokrat sama-sama tidak mau mengalah memperebutkan posisi cawapres, maka koalisi perubahan yang akan mendukung Anies terancam gagal terwujud. Sangat mungkin mereka akan pecah menjadi koalisi lain yang lebih menguntungkan. Jika koalisi perubahan gagal terwujud, hal ini sama saja dengan kegagalan Anies Baswedan memperoleh tiket Pilpres 2024. Tentu saja bisa berbahaya bagi Gibran. Dari awal Anies gembar-gembor mau bikin ajang Formula E. Sudah kelihatan kok agendanya, dia pun langsung tekan kontrak sampai 5 tahun, terhitung dari tahun 2020. Sementara masa jabatannya sebagai Gubernur DKI akan berakhir pada tahun 2022. Yap, Anies sengaja memanjangkan gelaran itu hingga melewati masa jabatannya agar namanya terus diingat. Begitu ada gelaran balap Formula E pada tahun 2023 dan 2024, siapa lagi yang disebut sebagai penggagas yang dipuji-puji dan dieluk-elukan para pendukungnya selain Anies? Dari segi politik itu akan menguntungkan Anies, yang terancam akan tenggelam namanya dari 2022 hingga 2024. Padahal pada masa itulah waktunya yang paling tepat bagi Anies untuk berkampanye sebagai Capres 2024. Di antara kandidat calon presiden 2024, nama Anies Baswedan termasuk yang punya potensi besar untuk menang. Akan tetapi Anies bisa saja gagal nyapres kalau tak kunjung mendapat dukungan kuat dari partai politik besar. Jika benar akhirnya Anies gagal maju pada Pilpres 2024, maka kandidat-kandidat lain yang punya dukungan parpol besar akan mendapat keuntungan seperti Puan, Prabowo, Airlangga, dan AHY. Tanpa keikutsertaan Anies, 4 tokoh tersebut dinilai akan memiliki kans yang lebih besar untuk memenangkan pemilu 2024. Apalagi jika parpol-parpol besar yang ada kompak tidak memberikan dukungan kepada Anies. Selain itu, jika melihat partai-partai besar saat ini yang memiliki kandidatnya masing-masing,